Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Now with me, Siti Nur Hidayah, I will explain the material about organ transplants with a clear argument. Happy watching and happy learning. Definitions of organ transplants. According to the Advanced Learners Dictionary of Current English, A.S. Hamby and Getby E.V. mengartikan transplantasi dengan to move from one place to another, memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. And then, according Masbuk Zuhdi, in his book Masail Fiqhiyah, pencangkokan atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidup tidak ada lagi. And the last, according Encyclopedia of Islamic Law, it is mentioned, transplantasi adalah usaha pemindahan atau memindahkan seluruh atau sebagian anggota tubuh atau organ ke tubuh yang lain atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam tubuh yang sama. So, the conclusion is, transplantasi organ dapat dipahami sebagai upaya pemindahan organ tubuh manusia yang mempunyai daya tahan hidup dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain untuk menggantikan fungsi organ tubuh yang tidak sehat. Tujuan transplantasi organ ini dilakukan sebagai upaya terakhir pengobatan bagi orang yang sakit setelah dilakukan pengobatan-pengobatan yang lainnya. In the implementation of organ transplantation, there are three parts associated with it. First, donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan kepada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Second, recipient, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. Third, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. Based on the nature of the transplantation of organs, of tissues of the body transferred to another body, transplantation is divided into three parts, namely, first, autograft, yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri, misalnya operasi bibir sumbing. Second is allograft, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Misalnya, transplantasi ginjal dan kornea mata. Third is xenograft, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antara spesies manusia dengan hewan. Transplantation, according to its problems in Islamic law, is also divided into three types, namely, first, transplantation or donation performed while alive. Transplantasi ini dari pendonor, orang yang masih hidup, yang masih bernyawa dan siap dan mantap memberikan bagian tubuhnya untuk membantu kelangsungan hidup si penderita. Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan baik terhadap donor maupun yang penerima, demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resipien atau penerima, sekaligus mencegah resiko bagi pendonor. Second is transplantation or donation performed in a coma. Transplantasi ini
dilakukan ketika si penderita berada pada kesakitan tahap akhir atau stadium akhir, sehingga memerlukan transplantasi dari orang yang masih sehat. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya. Third is transplantation or donation made in the decreased state. Transplantasi ini, pendonor adalah orang yang sudah meninggal atau sudah tidak bernyawa lagi, tetapi organ yang didonorkan masih berfungsi dengan baik walaupun dia sudah tidak bernyawa, sehingga organ yang didonorkan kepada orang yang masih hidup bisa berfungsi dengan baik kembali. Tipe ini merupakan tipe yang paling ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis, serta harus diperhatikan pula daya tahan tubuh yang mau diambil untuk ditransplantasikan. The last is transplantation of donors to non-Muslim. Mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyedekahkan harta. Dalam melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat non-muslim. Dalam hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak memberikannya kepada kaum kafir harbi yang memerangi muslim dan orang yang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terang. Karena dalam pandangan Islam, bahwa orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya, sehingga berhak untuk dihukum. Legal principles allowing organ transplantation. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadya walal qalaida walal amin al baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum syananu qaumin صدقكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran. Pada konteks ini, sikap tolong-menolong diterapkan dalam hal menyelamatkan nyawa seseorang, yakni dengan melakukan transplantasi organ. Sikap inilah yang sangat ditekankan karena merupakan hal penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Tadawu ibadallahi fa innallaha ta'ala lam yada' da'an illa wa da'alahu dawa'an ghairu da'in wahidil haram. Yang artinya, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengadakan suatu penyakit, melainkan ia mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk melakukan pengobatan apabila menderita sakit, sebab setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan setiap penyakit tentu ada penyembuhnya, kecuali penyakit tua. Oleh karena itu,
Seganas apapun penyakitnya, tentu ada obatnya sebagai bentuk penyembuhan, sama halnya dengan transplantasi organ tubuh, bahwa pengobatan ini dijadikan sebagai salah satu jalan pengobatan pada masa modern ini, yang memiliki peran yang sangat baik demi menyelamatkan jiwa manusia. The two National Symposium on Organ Transplantation has signed an agreement between NU, PP Muhammadiyah, and MUI on the ability of organ transplantation in an emergency with the aim of saving the lives of others. Other scholars such as Quraish Shihab also allow. Menurut mereka, maslahat orang yang hidup lebih didahulukan. Oleh karena itu, transplantasi yang dilakukan dari pendonor yang sudah meninggal diperbolehkan. Kemudian dikuatkan oleh Kiai Haji Al-Yafi yang mengatakan bahwa ada kaidah usul fikih yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi, yaitu yang berbunyi hurmatul hayyi a'damu min hurmatil mayyiti, yang artinya kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada yang mati. Dengan demikian, transplantasi yang dilakukan dari pendonor yang sudah meninggal diperbolehkan oleh Dr. Quraish Shihab dan Kiai Haji Al-Yafi. Kemudian antara NU, PP Muhammadiyah, dan MUI menyatakan kebolehannya terkait transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain. The majority of fiqh scholars, consisting of some madhab scholars, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, argue that the use of human organs as medicine is permissible in an emergency. The majority of scholars who allow transplantation base their opinion on the following arguments. The first is underlying transplantation for repair. Oleh karena itu, jika seseorang mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya yang tidak vital dan juga tidak mencelakakan dirinya, maka ia telah menyelamatkan nyawa orang lain untuk memperbaiki organ tubuh resipien atau penerima. Hal ini merupakan tindakan yang sangat terpuji. The second is emergency-based transplantation. Bahwasanya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat atau keterpaksaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah atau diperbolehkan. And the last, transplantation based on need. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien atau penerima yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka transplantasi organ tidak salah dilakukan jika dengan syarat atau alasan yang jelas. Transplantasi organ sebaiknya dilakukan apabila dengan alasan kemanusiaan, dalam upaya berobat, dan untuk membantu orang menghindari dari bahaya. Namun sebaliknya, apabila transplantasi organ dilakukan atas dasar komersial atau berakibat menimbulkan bahaya atau kemudaratan yang lebih besar, maka sebaiknya dihindari. That's all guys. Thank you for your attention. I hope this is useful for us, and I apologize for any mistake. The last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.